Oke, kita mulai. Ini adalah pertemuan terakhir ya dari mata kuliah manajemen, dasar manajemen dan bisnis ya, atau materi ke-14. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepet aja ya, nggak usah nanya. Nggak usah nanya ya. Ya, kita bahas tentang manajemen keuangan. Sekali lagi yang saya sampaikan adalah dasarnya saja dan pengantarnya saja. Nanti lebih detailnya itu ada mata kuliah tersendiri. Ya, nah di situ yang lebih jelas. Ini hanya yang sifatnya umum saja dan memungkinkan untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kalau pengertian nggak usah ngerti juga nggak apa-apa, tapi dilaksanakan, berarti paham, gitu ya. Ada fungsi dan tujuan dari manajemen keuangan. Kemudian pencatatan keuangan, ini mungkin ada yang jurusannya di sini ya. Mudah-mudahan nanti bisa share. Ada laporan keuangan, terus bagaimana mengelola keuangan pribadi dan mengelola keuangan usaha. Nanti susunannya bisa terbolak-balik ya. Oke, pengertiannya manajemen keuangan adalah aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan dan penyimpanan dana. Simpan duit, dan itu tidak selalu, tidak pasti selalu dalam wujud fisik uangnya ya, bisa jadi hanya angkanya saja, bisa juga tidak berupa angka tapi berupa sesuatu yang bisa dinilai dengan uang. Misalnya apa? Misalnya saham ya. Kalau saham itu biasanya lembar-lembar mainnya ya, tapi satu lembar harganya berapa kan gitu ya. Nah, pengertian yang lain adalah kegiatan perencanaan, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Jadi tidak hanya mencatat dia, tetapi merencanakan. Itu nanti masuk dalam manajemen keuangan. Melakukan pemeriksaan atau kalau istilahnya disebut audit. Pengelolaan ya, mengelola itu masuk berapa, keluar berapa, dan seterusnya itu dicatat, kemudian dibukukan. Ada lagi yang berdasarkan nanti macam-macam jenisnya ya. Pengendalian masuk juga di manajemen keuangan. Lalu pencarian, maksudnya pencarian apa? Bukan nyari-nyari duit, maksudnya adalah yang berhubungan dengan permodalan ya, nyari juga sebetulnya. Pencarian dana maksudnya mengumpulkan dana untuk kegiatan di perusahaan atau di organisasi. Misalnya untuk nyari pinjaman ya, buat tambahan modal dan seterusnya ya. Termasuk juga menyimpan. Itu masuk dalam manajemen keuangan. Lalu fungsinya sebagaimana yang disebutkan tadi juga, fungsi dari manajemen keuangan adalah untuk merencanakan, menganggarkan, kemudian mengelola, mencari, menyimpan, mengendalikan, memeriksa. Itu masuk dalam bagian manajemen keuangan fungsinya. Ada lagi yang berpendapat bahwa fungsi-fungsi manajemen keuangan itu perencanaan, alokasi, kontrol, audit, laporan. Nah, seperti itu. Ya. Kalau kita melihat di sisi sebelah kiri ini tidak ada pelaporan. Ya. Tapi sebetulnya bisa kita maknai dari semua ini. Ya, bisa kelihatan ya. Yang ini secara global, yang ini lebih detail lagi. Termasuk nanti ada pelaporan. Nah, tujuan dari manajemen keuangan secara umum adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Jadi kalau pengelolaan keuangannya bagus, labanya banyak gitu ya, nilai dari perusahaan ini akan naik. Jadi kalau misalnya orang pengen mengakuisisi, arti mengakuisisi, mau mengambil alih, orang misalnya pengen beli perusahaan ini. Contoh ya, banyak perusahaan-perusahaan besar yang dibeli, misalnya Yahoo, itu dibeli sudah. Dulu Android,
Android itu berdiri sendiri dulu. Nah, sekarang sudah di bawah. Ada yang tahu? Di bawah siapa sekarang? Android. Android dulu dia berdiri sendiri, sekarang sudah diakuisisi, dibeli. Sudah lama dibelinya. Dibeli oleh Google. Banyak tuh ya yang diakui. Microsoft sama mengakui, ada perusahaan-perusahaan kecil diakui, dibeli. Nah, seperti itu. Karena apa? Boleh jadi dia melihat peluang di situ, atau kalau tidak karena memang nilainya besar, cuma dia tidak berkembang, tapi dia ngelihatnya ada potensi, dia beli, diakuisisi ya. Nah, tujuan secara spesifiknya lagi adalah mengoptimalisasi keuangan. Ini berkaitan semua ya. Memantau arus kas, memaksimalkan laba, menyiapkan modal yang seimbang, mengurangi risiko, memastikan perusahaan tetap survive. Itu berkaitan semuanya. Optimalisasi keuangan, contohnya gimana? Misalnya kalau pengeluaran yang tidak perlu ya jangan keluar. Ini lewat manajemen keuangan kelihatan. Ya, bisa diukur itu. Dari arus kasnya bisa dilihat. Ini yang keluar nih banyak banget untuk maintenance, untuk perawatan misalnya. Setelah dicek sebetulnya ada yang tidak perlu. Itu berdasarkan proses dalam manajemen keuangan, melihatnya ya. Yang paling nyata nanti kelihatannya adalah di laporannya. Wah, ini harusnya bisa kita hilangkan yang ini, kita alihkan ke yang lain dan seterusnya. Itu nanti akan kelihatan ya. Mengurangi risiko dalam manajemen keuangan nanti bisa kelihatan kalau ada korupsi, cuci uang. Cuci uang nih yang agak ini ya, yang agak susah. Tapi tetap bisa dilacak dan bisa kelihatan. Misal nih contoh cuci uang. Ada perusahaan, seseorang ini sebagai bosnya, dia punya mobil 3. Dia mau ngambil uang perusahaan secara langsung nggak bisa. Nanti akan diprotes, ada laporan yang ditarik buat apa dan sebagainya. Terus caranya gimana? Mobilnya dia 1 dia jual ke perusahaannya dia. Perusahaannya dirinya sendiri dijual. Dapat harga sekian. Tapi mobilnya dipakai sendiri juga. Itu namanya cuci uang. Uangnya dia dapat, mobil tetap dia pakai. Harusnya mobil buat perusahaan. Kasihkan. Ya. Mungkin akan beralasan, iya kan saya orang perusahaan juga, saya bosnya. Ya. Nanti macam-macam tuh, yang lain-lain lagi. Mesin apalah, alat apalah, dijual ke perusahaan sendiri. Barangnya barang punya sendiri, dijual sendiri ke perusahaan sendiri. Duitnya dapat, barangnya tetap ada. Cuci uang namanya. Nah, seperti itu. Nanti akan kelihatan itu, yang beli siapa, di laporannya akan kelihatan. Ini keluar uangnya sekian, kelihatan ya. Jadi tujuannya dari manajemen keuangan itu untuk supaya dia bisa optimal. Optimal itu yang penggunaannya harus tepat ya. Kalau bisa seminimal mungkin menurut prinsip ekonomi ya. Prinsip ekonomi, mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk dapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Apa bedanya itu sama orang pelit? Mengeluarkan modal kecil untuk dapat keuntungan yang besar. Jadi mirip kayak orang pelit. Ya jelas berbeda ya, tapi mirip. Nah, prinsip dalam manajemen keuangan. Ya, ketika menjalankan proses manajemen keuangan menggunakan sistem yang sama ya pada setiap unit dan tetap jangan diganti-ganti. Biasanya manajemen keuangan ini perlu software. Ya, softwarenya itu jangan ganti-ganti dan semua unit yang ada di organisasi itu sama aplikasinya yang dipakai, jangan beda-beda. Kenapa? Karena nanti nyatuinnya susah.
Kalau beda-beda, format laporannya berbeda, ya, fieldnya itu nggak bisa nyambung. Jadi harus sama dan konsisten. Itu yang pertama prinsipnya. Yang kedua, akuntabilitas, ya, terbuka, bisa dilihat, artinya ada laporan. Kemudian integritas, harus benar-benar dibuat dengan cermat dan teliti, apalagi keuangan, ya. Bahkan ada aturan itu, kalau dalam akuntansi itu ada yang tidak boleh di tip X bahkan. Ya, ada orang akuntansi di sini? Ya, ketika mencatat itu salah, nggak boleh di tip X. Kita bacanya tip X, padahal bacanya type, ya, type X. Type itu apa? Ya, type itu nah, susah ya kalau kita menerjemahkannya dari sisi kata, susah. Tapi yang enak itu dari sisi istilah. Kalau type itu bisa menulis, bisa mencet, bisa, ya. X itu mantan. Jadi mantannya ditulis lagi. Nah, itu type X. Ya, kalau dalam akuntansi nggak boleh di type X, bahasa kita, ya. Tapi gimana? Dicoret, terus ditulis lagi di atasnya. Bukan ditimpa di atasnya. Ini dicoret, atasnya ditulis. Nggak boleh di type X, nggak boleh. Nah, maka penulisannya harus cermat, teliti. Satu nolnya kurang, selesai itu, ya. Kalau 1 miliar kurang nolnya 1 jadi 100 juta. Pinter deh hitungan duit-duit. Ya, harus cermat dan teliti. Rp1.000 tidak boleh dilewatkan. Jangan berelaan, karena dalam laporan tuh nggak bisa berelaan. Ya, harus ada buktinya. Keluar uang Rp1.000, catat situ. Ya, jangan dibiarin aja. Nggak, ini uangnya sekian sisanya, tapi kok di laporan ada sekian, selisih Rp1.000 loh. Yolah, biar aja, nggak bisa. Harus dicatat yang 1.000 itu. Karena 1 miliar kalau kurang 1.000 berapa? 1 miliar tuh kurang 1.000 berapa? Nah. Pernah lihat uang 1 miliar? Mau? Mau? Mau kan saya tanya melihat aja. Kalau lihat aja tuh di YouTube banyak. Saya aja belum pernah. Paling banyak uang yang pernah saya pegang itu nilainya adalah 300 jutaan. Megang doang, duit orang. Ya. Kemudian harus menggunakan standar yang baku. Itu ada aturannya ketika nulis, mencatat, ada aturannya, ya. Jadi tidak bisa sembarangan bikinnya, kecuali untuk pribadi, untuk diri kita sendiri nyatet, asal aja catat, masuk keluar, catat sendiri, terserah lah gimana caranya, boleh. Tapi kalau dalam manajemen keuangan, terutama di organisasi, itu ada aturannya. Ya, disebut apa biasanya? Ada singkatannya PSAK, Pedoman Standar Akuntansi dan Keuangan. PSAK itu ada nomor-nomornya lagi, ada 105, 103 dan seterusnya. Itu cara nyatetnya gimana? Ada semua di situ. Ya. Ya, tugas di dalam manajemen keuangan dan keputusan yang ada dalam manajemen keuangan. Ini bandingannya, ya.
Jadi ketika ada tugasnya adalah mendapatkan dana, nyari dana, ya. Nah ini keputusannya pembelanjaannya buat apa, kayak gitu, ya. Lalu ketika menggunakan dana, ini nanti keputusan investasinya seperti apa. Membagi keuntungan, keputusannya berkaitan dengan dividen, bagi hasil, ya. Bagi hasil dengan siapa? Dengan yang punya modal, yang punya saham. Seperti itu. Nah, dalam mengelola keuangan, di dalamnya juga ada nanti menilai risiko. Ya, risiko pasar. Ini pengaruh dalam sebuah perusahaan, ya. Perusahaan bisnis itu lihat ada pengaruhnya atau tidak. Seperti kemarin ketika terjadi pandemi, ya. Orang yang biasanya akibat larangan, ya, akibat protokol kesehatan, yang semula datang langsung ke toko, ke pasar, akhirnya milih belanjanya online. Nah itu dinilai, itu dilihat risiko pasar. Ada lagi risiko kredit, nanti ada kredit macet dan sebagainya, juga mempengaruhi itu dari sisi keuangan. Kalau terlalu banyak orang yang nunggak, kira-kira perusahaan harus diukur tuh, bisa jalan apa enggak nanti, ya. Kenapa? Karena uangnya nggak berputar itu, ya. Kredit macet harusnya bisa jadi keuntungan dan itu jadi modal selanjutnya untuk mengembangkan usaha, ternyata nggak bisa. Itu risiko-risiko yang nanti akan ditemui dalam proses manajemen keuangan, ya. Ada risiko likuiditas, jangan sampai terjadi nanti dilikuidasi, ditutup. Biasanya sebelum dilikuidasi itu kalau memungkinkan di merger, digabung perusahaannya, ya. Tapi kalau nggak bisa, mau nggak mau dianggap pilot, ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang dianggap pilot sudah, misalnya perusahaan transportasi udara, banyak yang sudah hilang. Yang kalian tahu nih apa aja? Merpati sudah hilang, Simpati dulu ada namanya, sudah hilang, ya. Terus yang paling terkenal dulu, Batavia Air, hilang. Sekarang yang paling banyak utangnya Garuda. Nggak tahu tuh, nanti hilang juga tuh kayaknya tuh. Dan itu punya BUMN, aneh. Nah, itu ekonom senior itu sudah bilang itu, ya, hentikan pembelian pesawat. Nah, tapi masih aja beli. Lah, tripnya aja kurang. Ya, gimana tuh? Sekali jalan itu biayanya berapa? Bayangin aja, ya. Tiket pesawat ke Jakarta berapa? Ada yang tahu? Sekarang, hari ini? Nggak tahu. 1,2 baru dari Jakarta. Iya, satu kali berangkat aja. Anggap 1 juta lah, ya. Ditawar kan bisa, ya. Yang ada beda jam naik lagi harganya. Anggap 1 juta, ya. Pakai pesawat yang kapasitasnya 200. Duitnya berapa? 200 juta. Sekali berangkat 200 juta nih, dari Palangkaraya ke Jakarta, ya. Jumlahnya 200 orang, 200 penumpang. Anggap beli semula, penuh kursinya. Masanya pesawat ini penuh nggak penuh, jadwalnya berangkat dia. Nah, iya, kan gitu. 200 juta, kira-kira nutup nggak buat berangkat? Sekali berangkat, beli aftur berapa, ya kan? Terus dari mana duitnya buat cukup? Nah, seperti itu, ya. Jadi manajemen keuangan salah satunya adalah untuk menilai risikonya. Ini kita nih ke depan ini nggak bisa nih. Kalau kita tidak memperbaiki kinerja perusahaan, kita akan dilikuidasi, dianggap rugi, akan ditutup. Gimana caranya? Nah, itu salah satunya ada di dalam manajemen keuangan. Lalu risiko operasional. Nih, kalau punya website perlu mengeluarkan biaya lain untuk mengamankan.
dari serangan cyber, dari serangan hacker. Ya, ada biaya tuh yang dikeluarkan. Terus kalau misalnya kena bencana, komputernya rusak, servernya, nah memperbaiki itu, mengembalikan data dan sebagainya, yang disebut dengan disaster system itu perlu biaya. Nah, ngelihatnya juga dari manajemen keuangan. Lanjut. Nah, pencatatan keuangan pakai akuntansi. Dah, saya ini aja. Pencatatan keuangan akuntansi cuma satu slide aja. Ya. Menurut KBBI, akuntansi itu seni pencatatan dan pengikhtisaran. Ikhtisar itu apa? Ikhtisar itu summary. Tahu summary? Ikhtisar, summary kalau bahasa bakumpainya tuh. Summary apa summary? Ikhtisar, ringkasan transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi. Itu kata KBBI. Ya. Kemudian kalau yang lebih mendekati kepada akuntansi dalam arti praktek ya, yaitu proses yang diawali dengan kegiatan mencatat, mengelompokkan, mengelola dan menyajikan data keuangan. Itu secara umumnya berkaitan dengan akuntansi. Intinya adalah pencatatan, dah gitu, akuntansi. Nah, kalian itu sebetulnya perlu menerapkan prinsip akuntansi. Dari pertama kemarin masuk sini, daftarnya itu bayar berapa? Formulir pendaftaran tuh bayarnya berapa? Rp300.000 tuh catat pengeluaran. Dikasih orang tua berapa? Catat pemasukan. Ya. Hari ini ada berapa duitnya? Nah, biar tahu yang sudah keluar selama ini untuk pembayaran itu berapa. Duitnya dari orang tua semua. Kira-kira sampai sekarang 10 juta lebih. Ya. Nah, coba dihitung kalian nanti lulusnya kapan, bekerjanya kapan, mengembalikan itu kira-kira kapan. Maka perlu kuliahnya benar-benar. Kuliah beneran, benar-benar kuliah. Oh aman Pak, saya walaupun 10 tahun kuliah nggak apa-apa Pak. Nggak ada, 5 tahun aja ada 3, out. Mau 10 tahun, ulang aja dari awal. Ya, nggak apa-apa Pak, orang tua saya kaya Pak. Hartanya tidak akan habis 9 keturunan Pak. Nggak ada, 7 aja. Ya, saya yakin kalau harta itu sebentar saja bisa hilang. Nah, contohnya yang kena gempa segala itu hilang langsung. Yang dibangga-banggakan itu rumahnya tingkat 3 ke atas, 3 ke bawah. Jadi berapa? 6 lantainya. Tiba-tiba kena gempa hilang semuanya. Kena banjir tenggelam semuanya. Ya. Yang disimpan di bank ada Pak banyak. Nah, belum tentu bisa. Nah, kalau dijebol orang. Nah, kita ini taunya aja kaya itu kaya di tulisan aja. Oh, di rekening ada sekian miliar. Coba tarik 1 miliar, nggak bisa. Nggak bisa. Padahal jadi sudah nasabah yang prioritas sudah, nggak bisa. Kalau nggak lebih prioritas lagi nggak bisa. Ada kejadian saya, duitnya nggak seberapa, saya mau narik uang. Ada perlu untuk acara kegiatan di kampung. Datanglah ke bank, banknya pokoknya bank lah. Saya capek ngantri. Sampai giliran saya di teller, saya ngambil uang itu
Dulu pas masih ada segitu, karena mau buat acara, kan nabung juga itu. Saya mau narik uang 15 juta buat acara. Kata tellernya, nggak cukup pak, ini di bank ini, di kantor pusatnya, di Palangkaraya. Nggak cukup pak uangnya, hanya ada 5 juta. Nah, bisa saya bilang saya perlunya 15. Tarik ke ATM aja pak katanya. Ya saya nggak narik, kenapa? ATM itu ada batas limitnya juga, 5 sehari itu maksimal berapa. Lah saya perlunya sekarang 15 juta. Uangnya uang saya loh, di sana loh. Nggak bisa, akhirnya saya duduk. Ada kawan saya, ketemu kawan di situ, dia mau ke CS. Dia punya urusan, saya sambil ngobrol. Saya lihat ini, dari belakang ruangannya teller tadi, ada stafnya itu bawa uang segini. Saya yakin itu 1 miliar lebih. Ditaruh di kasir. Kasirnya tuh lihat saya, nggak manggil saya. Harusnya panggil lagi, ya kan? Pak, ini uangnya sudah ada 15 juta dibanding yang segini tuh. Saya nggak dipanggil, diam aja saya. Kawan saya selesai, saya keluar juga. Nah, beberapa saat habis itu banknya ke kampus ini, sosialisasi. Udah, saya sampaikan aja di situ. Saya cuma mau ngambil 15 juta. Nggak ada uang katanya. Tulisannya aja kita itu. Ya. Makanya kalau bisa tuh taruh aja di bawah bantal. Saya jamin itu hilang. Lebih baik diputar, dibikin usaha biar berkembang. Kalau disimpan di bank nggak ada. Yang jadi kaya itu siapa? Perusahaan-perusahaan, kan dia pinjem duit kita dipakai. Mereka yang putar, mereka yang dapat keuntungan. Habis itu mereka nggak bisa bayar, nunggak. Uang kita kemana? Laporan keuangan, yaitu catatan informasi keuangan suatu organisasi. Ya, catatan di sini ya, dalam satu periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja usaha dari organisasi tersebut. Ya kelihatan dari laporan keuangan itu, ini perusahaannya sehat dengan tidak kelihatan. Bahwa perusahaan ini kekurangan modal, ya kelihatan dari situ nanti. Ya, bahwa labanya besar kecil kelihatan. Ada korupsi kelihatan dari laporan keuangan. Ya. Nah, lebih rinci lagi, dia berisi transaksi pembelian, penjualan, transaksi bisnis lainnya yang ada nilai ekonominya. Misalnya apa? Beli tanah dicatat. Karena apa? Tanah itu ada nilainya. Beli peralatan ada nilainya. Walaupun nanti di dalam akuntansi kalau peralatan itu nanti ada nilai penyusutan, sehingga nanti alat itu dianggap sudah tidak ada, walaupun sebenarnya ada. Tapi setiap tahun ada pengurangan. Nah, itu ada hitungannya ya. Nanti silakan belajar dengan ahlinya di mata kuliah akuntansi. Mudah-mudahan jangan saya lah. Saya males ngitung-ngitung. Nah, biasanya laporan keuangan itu dibuat dalam periode tertentu sesuai kebijakan organisasi. Misalnya ada yang tahunan, ada yang bulanan gitu ya, ada yang harian. Nah, itu tergantung dari organisasinya. Umumnya dibuat pada akhir periodenya. Jadi kalau periode bulanan, akhir bulannya biasanya bikinnya. Kalau tahunan, akhir tahun bikinnya. Ada yang per 5 tahun. Nah, di tahun kelima itu di akhirnya baru bikin. Biasanya gitu. Nah, laporan keuangan itu digunakan oleh pihak internal dan juga eksternal. Ya, apalagi kalau sifatnya perusahaannya TBK. Masih ingat TBK? Perseroan terbatas yang terbuka. Ya, itu harus dilihat oleh orang lain.
Makanya kalau lihat di koran itu ada di akhir-akhir tahun biasanya Bank Kalteng itu dia bikin laporan keuangan. Itu hampir berapa lembar itu koran itu dipakai buat laporan keuangan. Yaitu karena prinsip keterbukaan ya, akuntabilitas. Fungsi laporan keuangan ya, mengetahui kondisi keuangan dalam periode tertentu ya. Nah, dari situ juga kita bisa lihat nanti kondisi dan perkembangan bisnis kelihatan ya. Kalau perlu tambahan modal atau bahkan pengurangan modal ya dari situ kelihatan. Jarang yang ada mengurangi modal ya, kecuali dialihkan untuk usaha yang lain. Nah, seperti itu ya. Apalagi kalau usahanya berjalan dan prospeknya bagus, biasanya malah ditambah ya. Nah, sebagai laporan pertanggungjawaban kepada stakeholder, ini baik itu pihak internal maupun eksternal. Contohnya yang perlu laporan keuangan, unsur pimpinan. Kalau yang di luar, masyarakat yang memegang sahamnya wajib tahu, wajib diberitahu, bukan diberitai. Jenisnya, nah ini menurut PSAK ya, Pedoman Standar Akuntansi dan Keuangan di Indonesia ya, itu ada nomor-nomornya. Setidaknya paling tidak laporan ini ada 5. Laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Setidaknya menurut PSAK di Indonesia itu 5 ini untuk laporan keuangan ya. Nanti beda ya dengan jurnal, itu di akuntansi. Jurnal terus apa lagi? Ada neraca, saldo, ada apa lagi? Macam-macam ya. Nggak ada ya? Oke, pengelolaan keuangan usaha. Kita perlu mengelola itu manfaatnya apa? Nah, ini buat lihat ya. Walaupun tidak wajib, tidak pasti seperti ini ya. Ketika dikelola keuangannya belum tentu arus kasnya menjadi sehat. Ya, ini tergantung yang nyatet nih. Asal ngikuti prosedur aja ya, arus kasnya jadi sehat. Kenapa? Kita bisa sudah menelaah. Setiap bulan itu bisa kelihatan, oh ternyata ini lebih banyak yang keluar daripada masuk. Berarti ya perusahaan itu sudah bisa berpikir bagaimana caranya menekan pengeluaran. Kan seperti itu ya. Maka dengan itu diharapkan arus kasnya menjadi sehat. Kemudian tahu jumlah modal yang dikeluarkan. Ya, setahun ini dari keuntungan, dari laba itu diambil sekian persen. Bulan depan sekian persen. Nanti kelihatan yang sudah dikeluarkan buat modal ini dari laba berapa. Ya. Dan itu perlu yang namanya aplikasi atau software. Ya. Zaman sekarang aplikasi untuk manajemen keuangan ya mungkin masih dipakai cara manual itu. Yang kalau akuntansi bukunya sepanjang-panjangnya. Ya. Nah, sekarang bisa dipermudah dengan aplikasi. Jadi yang panjang itu tadi, yang geser ke kanan itu tinggal di slide aja. Digeser. Kalau kertas nggak memungkinkan, ya. Pernah, yang akuntansi pernah praktek sampai kertasnya sepanjang-panjang itu? Pernah? Hah? Nggak tahu saya Pak, saya izin sakit waktu itu Pak. Nah, bisa nanti mengidentifikasi kesalahan finansial. Salah nyatet ya kelihatan. Tidak sesuai dengan bukti transaksinya. Ya. Atau misalnya salah catat nomor akunnya. Akan kelihatan nanti ya. Dan bisa menurunkan biaya produksi dari mana? Ini berkaitan dengan semuanya ya. Ketika biaya pengeluaran bisa ditekan, ya, pemasukannya bisa lebih meningkat, biaya produksi bisa ditekan. Ya ini relatif ya. Kalau produksinya pakai alat yang baru,
Mungkin tahap awal agak besar, tapi kalau sudah jalan nanti bisa ditekan. Cara mengelola keuangan usaha. Ini hanya beberapa di antara banyak. Dan ini juga berlaku untuk keuangan pribadi. Ya, kalau mau cepat kaya, ya terapkan ini. Tapi bekerja. Boleh dengan cara miara tuyul bisa. Tapi dicatat. Tuyulnya setoran berapa, catat. Nanti keluarnya berapa dicatat, biar tahu. Ya, tuyul online. Jangan tuyul yang itu. Kasihan itu kan ada yang ditumbalkan. Yang jadi tumbal itu kalau yang miaranya itu laki-laki, biasanya istrinya, anak perempuannya, atau siapa yang dia jadikan tumbal. Percaya nggak? Kalau nggak percaya biar aja. Nanti hati-hati ibunya yang jadi tumbal. Nah, pertama perlu membuat perencanaan anggaran. Ini buat apa? Ya, memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis atau keuangan perusahaan. Jangan digabung jadi satu. Nanti uangmu uangku ya uangku. Ya, tuh seperti itu susah. Ya. Kemudian catat pemasukan dan pengeluaran. Ini prinsip akuntansi yang dipakai. Ya, walaupun yang kita pakai cuman itu aja. Ya, catat masuk dan keluar itu aja yang kita pakai. Kita nggak pakai laporan segala macam. Ya, tapi terakhirnya ada saldonya. Ini berapa? Nanti kalau sudah bekerja, gaji berapa? Sumber pendapatan lain berapa dalam sebulan? Pengeluaran catat semuanya, lihat saldonya berapa. Sekarang masih belum tahu. Ya, karena yang ada pemasukan aja, pengeluarannya nggak pernah dicatat. Beli rokok berapa? Rokok lagi. Jadi korban di prank kawan, suruh bayari makanan berapa kali ya. Ulang tahun merayakan dengan terpaksa. Nggak pernah dicatat tuh yang kayak gitu-gitu. Padahal itu uang keluarnya mendadak itu. Ya, bayar tagihan dan pajak tepat waktu. Karena kalau ditunda-tunda jadi lebih besar kelihatannya. Padahal tetap aja. Ya, 2 bulan nggak dibayar. Angsurannya 500.000 sebulan. Bayarnya, terlalu banyak katanya. Bayarnya udah langsung 2 bulan. Ya iya. Padahal nilainya sama aja, tetap 1 juta. Lebih baik dibayar tepat waktu. 500 nggak terlalu kerasa. Ya, tapi kalau langsung 1 juta kerasa ya. Sama bayar apa kalian ini sebutannya? Biaya kuliah. Bayar langsung 3.600.000, berat itu. Coba bayar tiap bulan 600. Lebih ringan kerasanya aja, padahal sama. Ya, tapi kalau dari sisi orang tua yang nyarikan duitnya itu lebih ringan. Kenapa? Kalau bayar 3.600.000 langsung, iya kalau ada uangnya. Kalau pas nggak ada uangnya kan masih bisa di-save tuh. Kalau ada uang misalnya dapat rezeki gaji misalnya 2,5 juta, sisihkan dulu 600, bayarin 600. Masih ada berapa? Dapatnya 2,5 juta, dibayarkan 600 dulu bulan ini. Sisanya berapa? Masih bisa hidup. Tapi kalau nanti bayarnya sudah 2 bulan, ada keperluan mendadak ternyata, ya. Akhirnya jadi berat tuh, bayar 1.200.000 2 bulan, apalagi langsung 3.600.000. Gitu ya. Perlu menyiapkan petty cash. Kalau bahasa kita itu dana darurat, dana cadangan yang kalau suatu saat diperlukan mendadak, perlu disiapkan. Kemudian perlu juga merencanakan keuntungan.
Ya, jangan hanya mengatasi kerugian aja nih, gimana kalau rugi nanti di gini-gini. Tapi rencanakan juga keuntungan. Melakukan putaran kas secara efektif, keluar nih efektif dan efisien itu keluar di UAS nanti. Gunakan software manajemen keuangan supaya nggak salah hitung. Ya, kalau hitungannya pasti nggak salah, pakai aplikasi. Yang bisa salah itu kita nginputnya. Angka 1 tapi ceknya 7. Ya. Uang masuk 1 juta. Kepencetnya angka 7 jadi 7 juta, lalu dianggap korupsi kita 6 juta, ya kan? Mana uangnya yang 6 juta? Itu tadi tidak menerapkan prinsip cermat. Ya, cek 2 kali, 3 kali. Tips mengelola keuangan pribadi atau kiat-kiat manajemen keuangan. Ya, ini berkaitan semua. Siapkan anggaran. Jadi perlu dianggarkan. Kalian itu kalau terima duit dari orang tua, dibikin listnya. Ini buat apa, buat apa, buat apa. Kalau dipercayakan untuk bayar biaya kuliah, utamakan dulu itu. Kenapa? Karena ada efeknya. Apalagi sekarang nih, mendekati UAS. Kalau nggak bayar, nggak dapat kartu UAS, nggak bisa UAS. Nah, prioritas tuh, ya. Belajar nabung. Sudah Pak, saya sudah pintar nabung Pak. Caranya saya tahu Pak. Beli celengan masukin situ. Caranya sudah tahu. Iya, praktekin. Duitnya tuh ditabung, jangan hari ini dimasukin, besoknya diambil lagi. Hindari berutang, bukan berhutang, berutang. Bahasa Indonesianya tuh utang. Jangan ditambah-tambah lagi hurufnya. Berutang, bukan berhutang. Ya, dihindari. Sedapat mungkin menghindari berutang. Kalau bisa. Ya. Kalau ternyata ada utang, segera dilunasi. Jadi prioritas utama itu bayar utang. Buat catatan keuangan, ini kiat-kiatnya ya, kiat-kiat manajemen keuangan. Atur anggaran sesuai prioritas kebutuhan. Nanti kita lihat beda kebutuhan dan keinginan. Punya bayangan kehidupan masa depan, menghayal. Nanti kita tuh mau apa? Nah, dengan hayalan itu kita mulai bisa nge-save uang. Bisa menyisihkan sebagian untuk ditabung, untuk mencapai yang dibayangkan. Mulai berinvestasi, tapi hati-hati, investasi sekarang banyak yang bodong, yang nipu. Bijak menggunakan kartu kredit bagi yang punya. Kalau nggak punya bikin sana. Saya nggak kepengen ya. Ada sebuah bank yang dia sebetulnya bukan kartu kredit, tapi fungsinya seperti kartu kredit. Kalau kartu kredit itu kita punya limit, ya, itu ada batasan, kita ngutang sama bank ceritanya. Kalau kita itu nanti kita harus bayar. Ada sebuah bank yang menerapkan ini, yang saya tahu banknya bank ini aja sih, yang lain saya belum tahu. Jadi hanya keterbatasan pengetahuan saya ya. Bank yang lain itu apakah menerapkan juga apa enggak? Ada satu buah bank yang kita punya satu rekening, kartunya bisa sampai 5. Bisa kita bagi. Kartu yang ini kita kasih limit. Kartu ini dilimit uangnya sekian. Kasih buat istri pertama. Kartu yang ini dikasih limit sekian, kasih istri yang kedua. Karena punya 5 kartu, udah 4 istri berarti 4. Satunya kan suaminya, masa nggak pegang kartu? Ya, bisa tuh buat anak misalnya. Ini anak 1, anak 2, anak 3 kasih limit. Nah, ada lagi satu yang berfungsi seperti kartu kredit. Nomornya ini, nomor kartunya ini dikasih uang, dilimit. Jadi bukan pinjam sama banknya kita, tapi kita pakai uang kita sendiri, cuman ada limitnya.
pakai aja, gesek aja sampai batas limitnya habis, ya udah, uang kita habis segitu dan kita tidak perlu bayar. Kenapa? Karena yang dipakai tadi uang kita. Jadi semacam tabungan biasa, tapi dia berfungsi seperti kartu kredit. Ada banknya, nama banknya bankhaji.com. Nggak ada, bukan saya ya. Tapi ada di Palangkaraya ada. Bahkan kartunya bisa dipakai untuk virtual credit card, bisa. Menyiapkan dana darurat tadi yang petty cash tadi ya. Lalu menyiapkan dana pensiun. Kalau sudah selesai kita anggaplah sudahlah, saya nggak usah berusaha lagi ya, pensiun berarti. Lah, ada nggak duitnya? Jangan kayak orang sekarang. Ya, begitu pensiun langsung stres. Aneh nih, harusnya pensiun itu menikmati masa pensiun. Nah, kalau ini malah jadi stres. Ada yang belum siap, kehilangan jabatan misalnya, sudah selesai pensiun, harusnya sudah berhenti, tapi karena selama ini dihormati orang terus, apa-apa disiapkan, tiba-tiba nyiapin sendiri, stres. Jangan sampai seperti itu ya. Ingat masa lalu tuh jangan dibuang. Itu jadi pelajaran. Wah, dulu saya susah, sekarang berhasil. Jangan lupa diri, lupa daratan, lupa lautan, lupa ingatan. Oke, menerapkan prinsip 50-30-20. Ini dipopulerkan oleh Elizabeth Warren dan anaknya Amelia Warren Tyagi. Nah, bukunya itu, jadi uang itu dibagi, dana itu dibagi 50% kebutuhan dasar, 30% untuk keinginan, 20% untuk tabungan. 50-30-20. Nah, apa itu kebutuhan? Yaitu tagihan yang mutlak. Mutlak itu berarti wajib, tidak bisa tidak, harus dibayarkan. Dan sifatnya adalah untuk bertahan hidup. Kalau kita tidak keluarkan ini, mati kita. Ya, itu namanya kebutuhan. Sewa rumah, sewa kos, nggak dibayar, diusir oleh bapak kos. Beli makanan, kesehatan, ya, bayar utang, itu kebutuhan dasar. Kemudian yang keinginan adalah semua tambahan kecil yang dikeluarkan untuk membuat hidup lebih menyenangkan dan menghibur, misalnya nonton, makan malam. Jangan tiap malam makan, bukan melarang makan malam, maksudnya yang keluar, yang bukan merupakan kebiasaan. Biasa makan malamnya di rumah aja, ini tiap malam makannya di kafe terus. Malumlah orang kaya, hati-hati, ada batasnya ya. Ada batasnya tuh kekayaan. Belanja terus, padahal itu tidak perlu. Termasuk rokok lagi. Nah, kemudian tabungan, dana atau uang yang disimpan untuk dana darurat, kebutuhan cadangan, buat investasi. Artinya apa? Uang itu tidak digunakan secara langsung. Daripada disimpan saja, lebih baik diinvestasikan, tapi investasinya yang terpercaya. Nah, cara kerjanya prinsip 50-30-20. Caranya menggunakan ya, hitung dulu pendapatan bulanan, tambahkan semua
misalnya gaji, terus ada lagi kalau sumber lain apa, misalnya ya, tambahkan dulu semua, kurangkan dengan pajak dulu kalau ada, kalau perlu wajib bayar pajak. Setelah itu hitung ambang pengeluaran. Ambang ini batasnya, batas pengeluaran tiap kategori. Kategori itu apa? Yang tadi, yang 50, 30, 20. Batas paling tinggi untuk kebutuhan itu berapa? Keinginan berapa? Buat nabung berapa? Dibatasi dulu, ya. Dikalikan dengan 50% untuk kebutuhan, 30% keinginan, 20% untuk nabung. Nah, kemudian direncanakan anggaran berdasarkan ambang pengeluaran. Ya tadi misalnya bersih ya, setelah dikurangi pajak itu misalnya 5 juta, agak susah ngitungnya, 10 juta misalnya, 50%-nya buat kebutuhan, berarti 5 juta buat kebutuhan, 30%, 3 jutanya untuk keinginan, yang 2 juta ditabung. Nah, kemudian rencanakan anggaran berdasarkan ambang pengeluaran. 5 juta tadi buat apa aja? Yang kebutuhan dasar. Buat bayar kontrak rumah, sewa rumah, bayar listrik, bayar apa lagi? PDAM kalau memang pakai ya. Terus bayar internet. Yang wajib-wajib nih, yang mutlak, yang harus. Makan, minum, sembako berapa? Ya, BBM, pulsa, itu yang penting-penting. Sudah list semua seperti itu. Kemudian keinginan, dari 3 juta ini apa saja yang diinginkan, ya. Nah, untuk tabungan pisah lagi nih, yang memang betul-betul disimpan berapa, yang diinvestasikan berapa, itu ditulis, ya. Yang terakhir, cara kerjanya pantau pelaksanaan anggaran, benar nggak? Yang anggarannya tadi sekian ya tadi untuk ditabung, realisasinya berapa yang ditabung? Dari 2 juta. Nah, seperti itu ya. Nggak ada ya? Nah, ini ada prinsip keuangan menurut etnis Tionghoa ya. Ini diambil dari OJK. Artikel dari OJK saya ambil. Berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Berhati-hati itu keluarkan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Yang kedua, ini yang celaka nih, ya, gaya hidup. Disadari atau tidak, kalian itu banyak terjebak di sini. Banyak terjebak di gaya hidup. Lihat kawan, kalau makan, kalau pagi, kita nih biasanya makan. Kalau kawan ini sarapan. Beda ya, makan dengan sarapan. Tapi ngikut kita kayak gitu, nggak usah. Ya. Setiap hari Sabtu misalnya, kalau kawan kita jalan-jalan kemana, kita ngikut juga. Padahal itu bukan passionnya kita, nggak usah. Ya. Kawan setiap minggu, setiap bulan sepatunya ganti terus, kita ngikut juga. Kawan setiap hari ganti mobil terus ke kampus, padahal rental, kita ngikut. Nah, biasanya kejebak di sini. Dan itu yang bikin kejebak dan biasa menghabiskan uang itu adalah hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil. Masker, sombong sekali. Tiap hari ganti baru. Padahal maskernya bisa aja dicuci. Kawan, lihat kawan punya flash disk, modelnya lucu, beli juga. Nanti ada lagi modelnya lain, beli lagi. Isinya loh cuma 1 file Word. Buat apa disimpan banyak-banyak ya? Nah, prinsip berikutnya nabung, kemudian berinvestasi. Bisa kita praktekkan ya. Sebisa mungkin tidak berutang. Sebisa mungkin tidak berutang.
Kalaupun dengan terpaksa berutang, jangan pakai pinjol. Ya. Pinjol itu sudah banyak tuh ya, apalagi yang tidak terdaftar di OJK, pinjam 1 juta, yang ditransfer itu nggak sampai 1 juta. Kita sudah kena potongan duluan. Sudah gitu, setiap bulan nanti bayarnya itu nambah. Kalau sampai batas tertentu, pinjaman 1 juta itu bisa jadi 15 juta. Namanya bunga berbunga. Di manajemen keuangannya sebetulnya ada itu namanya, ya. Cuman saya nggak sampaikan. Ada bunga flat, ada bunga berbunga. 1 juta, bunganya 1%, berarti berapa? Uang 1 juta, bunganya 1%, jadi berapa dia? Satu persen dari 1 juta itu berapa? 1.000. Kenapa lama ngitungnya? 1 juta kurangi nolnya 2, kan 100 kan? 1% itu berarti bagi 100. Ya. Kenapa lama ngitungnya? Ada segala 1.000 segala. 10.000. Kalau bunga berbunga, nanti bulan depan ngitungnya bukan dari 1 juta 1%-nya, tapi dari 1 juta 10.000. Kalau dalam Islam jelas riba haram. Kemudian yang prinsip yang terakhir, manajemen dan perencanaan keuangan yang disiplin. Kita itu kadang-kadang sudah pakai aplikasi nyatet, kayak kalian ini nyatet pemasukan yang dikirimi orang tua berapa, dikasih keluarga ada yang ngasih uang berapa, masukin catat. Kadang-kadang nggak dicatat, nanti aja lah, habis itu lupa. Nah, ini yang menyebabkan uang itu keluar tanpa disadari. Ya, ini buat apa ya kemarin? Kok tiba-tiba sisanya segini ya? Nah, gitu. Nah, kalau Jack Ma lain lagi nih. Tahu Jack Ma ya? Kenal Jack Ma? Kenal Jack Ma? Saya nggak kenal. Yang ngaku-ngaku kenal itu kapan kenalannya? Nah, aku kenal. Kalau Jack Ma 30% untuk kebutuhan sehari-hari, 30% buat tabungan, lebih besar nih tabungan. 30% lagi investasi dan modal, 10% aja buat lain-lain. Jadi buat kebutuhan mendasar 30%. Kalau yang tadi 50, 30, 20. Ini 30% aja. 30%-nya buat nabung. Investasinya besar. Ya, lain-lain ini yang menyenangkan menghibur diri sendiri hanya 10%. Kalau yang tadi 30%, masih banyak poya-poyanya. Kalau ini sedikit poya-poyanya, lebih baik diinvestasikan. Habis. Oke, karena sudah tidak ada ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain, bukan pada pertemuan selanjutnya. Ya. Saya mohon maaf atas kesalahan kekurangan saya selama ini ya, dari awal pertemuan sampai dengan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya maafkan semuanya, karena kesalahan kali ini lebih banyak. Enggak ya. Saya itu hanya berusaha memaklumi saja. Nanti seiring dengan bertambahnya usia akan paham sendiri. Ya. Mana yang baik, mana yang tidak, mana yang patut, mana yang tidak, mana yang sesuai kodrat dengan yang tidak. Jadi nanti akan terjawab sendiri. Cuma saya berpesan saja, jangan sampai nanti jadi penyesalan. Ya, karena terlambat. Biasanya penyesalan itu memang datangnya belakangan. Kalau duluan itu namanya pendaftaran ya. Nah, seperti itu. Oke, saya tutup dulu ya.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.